Bagaimana menurut Ibu Yani ya? Ketika kita sudah terima keselamatan lalu kita berbuat dosa, apakah keselamatan itu bisa hilang? Bagaimana caranya keselamatan itu bisa hilang, Bu? Coba, Bu. Oke, sebelum itu mari coba kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. Nah, ini kata anak-anakku, itu berbicara, ini sebenarnya Yohanes menuliskan kepada orang percaya, orang yang sudah dilahirkan kembali. Namun kalau mereka jangan berbuat dosa, namun kalau mereka jatuh ya dalam dosa, ada pengantara, itu pertobatan tiap hari ya, pemberesan setiap hari kalau kita jatuh. Nah, saudara, keselamatan itu memang dari pihak Allah tidak hilang, tetapi dari pihak kita bisa. Ya, bisa saja kalau kita nggak bertumbuh dan kita terus bertekun dalam dosa ya dan murtad, akhirnya ya hilang ya, karena di Alkitab juga bilang ada orang-orang yang murtad ya, ada orang-orang yang murtad yang tadinya serius dengan Tuhan tetapi murtad. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas mengenai 2 Petrus pasal yang pertama ya, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang mungkin dia sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya dia lupa bahwa dia sudah diselamatkan, dan akhirnya dia lupa dan menjadi picik. Tetapi saya percaya ya, firman Tuhan katakan kalau kita sudah jadi miliknya ya, tidak ada seorang pun yang dapat merampas. Tidak seorang pun yang dapat merampas orang itu dari tangan Allah. Yohanes 10 ayat 28 ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Saudara, karena kita sudah jadi anak, memang betul. Di dalam Ibrani, anak-anak akan kuhajar, anak yang kukasih akan kuhajar. Karena udah anak ya. Tetapi kalau nggak dihajar, Tuhan udah bikin dosa macam-macam, nggak dihajar. Anak-anak gampang, Tuhan ya. Udah bikin dosa macam-macam, nggak dihajar. Belum anak. Saya nggak akan mungkin menghajar anak tetangga kalau dia nakal. Tapi kalau anak saya nakal, ya saya hajar. Gitu kan. Ya. Jadi kita lihat di situ bahwa memang Tuhan menghajar. Menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi untuk apa? Kalau kata firman Tuhan, kalau orang dunia, Bapa dunia aja menghajar untuk kebaikan anak itu, Bapa Sorgawi lebih lagi untuk kekudusan, supaya kita menjadi kudus ya. Jadi dihajar ya. Dalam kehidupan saya pun, dalam perjalanan sudah terima Tuhan Yesus ya, ada beberapa kali juga ya, bukan banyak kali ya, dihajar oleh Tuhan dan akhirnya sadar ya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sadar, didik, dan kemudian kita belajar. Dan itulah proses di mana kita diubah dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu kita diubah. Ya, kita diubah semakin dalam kemuliaan yang semakin besar, kata Tuhan di 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jadi ya, kita sudah ada Roh Kudus di dalam kita, dan Roh Kudus itu yang bekerja lewat semua. Kan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada banyak orang menafsirkan ini hanya sebagai mau mendapat berkat lebih besar ya. Yang terjadi supaya kita mendapat berkat, hanya selalu berbicara mengenai berkat saja ya. Dan berkat itu sebenarnya bonus ya sebagai orang percaya, tetapi tujuan utama segala sesuatu yang terjadi itu untuk membentuk karakter kita. Ya, untuk membentuk kita, mengikis semua yang tidak murni seperti emas ya, dibakar supaya nggak murni itu terbuang sehingga tinggalnya yang murni. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayat 29, segala sesuatu yang terjadi. Ini tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus.
ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya itu. Jadi tujuannya semua yang terjadi, ya. Jadi justru untuk membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Dan kita yang dibenarkannya, kita akan dimuliakannya. Akan dipromosikan juga, ya. Jadi jelas bahwa kalau sudah anak, kalau sudah jadi anaknya, kalau sudah jadi miliknya, kita ini ada di tangan penjunan yang membentuk kita. Dan Dia akan menjadikan kita sesuai dengan kehendaknya. Iya, aku malah justru mau tanya, kenapa kok itu ada mu'alaf itu loh, gimana itu? Itu diselamatkan atau tidak, Ibu Suryani Pantau? Aku tanya sama Ibu, karena tadi Ibu yang menjelaskan aku agak, ini yang mu'alaf ini gimana nih, gitu loh. Ya, yang mu'alaf. Ya, Ibu Yani, gimana Bu Yani? Ya, sudah jelas menyangkal Yesus, ya. Iya, membuang keselamatan. Ya, nggak jadi selamat. Dia yang membuang Yesus sendiri, membuang kan keselamatan. Tadi, ya. Karena kerjaan kita sendiri. Tapi bukan kemungkinan, ya itu kalau saya lihat mereka cuma agama Kristen tapi belum lahir baru. Mereka belum kenal Tuhan, ya. Jadi jelas walaupun kita beragama Kristen, KTP-nya, ya. Karena ingat, ya, kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu adalah relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Nah, kapan kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Ketika kita mengalami kelahiran baru. Ketika kita mengambil keputusan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam Dia dan firman-Nya. Ya, itu, ya, maka karya keselamatan Tuhan Yesus menjadi bagian kita. Nah, mereka yang mualaf itu, ya, kebanyakan karena mereka memang belum kenal Yesus, ya. Belum kenal secara pribadi, hanya tahu. Iya. Tahu. Iya, Nah, gitu. menurut saya nggak mungkin lah kalau orang sudah punya pengalaman yang begitu indah, Tuhan tolong dia, dia melihat mujizat Tuhan, mengalami Tuhan dan sebagainya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Apalagi kalau dia percaya doktrinnya, dia mengerti, tidak ada keselamatan di luar itu, nggak mungkin dia tinggalkan. Ya, apapun masalahnya, ya, betapapun dia dikasih duit 1 miliar untuk itu, gitu loh. Karena dia sudah tahu keselamatan itu harga yang paling nggak bisa dibayar dengan apapun, sesuai dengan Mazmur tadi. Terlalu mahal harganya, nggak bisa dibayar dengan uang ataupun, gitu. Ya, betul. Ya, dan memang terbukti, Bu Ari, ya. Kalau kita bicara tentang doktrin kepada orang-orang yang mualaf itu, kelihatan sekali memang mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka yang ngoceh-ngoceh di luar itu bilang 101 Yesus bukan Tuhan. Ya, ilah yang kayak beginian dalilnya, gitu kan. Ya. Emang nyata sekali nggak ngerti dia, gitu. Semua nggak ngerti. Berarti tadi kan ada yang di live chat bilang murtad dari Yesus. Murtad dari Yesus itu berarti yang mualaf tadi, ya, Bu, ya? Iya, betul. Oke. Saya cuman meluruskan tadi yang ada di live chat yang bilang seperti itu. Murtad dari Yesus itu apa, seperti itu. Jadi ya mungkin karena mau naik ke Zoom, mungkin malu atau apa. Ayo yang ini, mau naik supaya kita langsung tanya. Jadi kalau cuman di live chat aja tuh ketik nanti salah pengertian. Kita yang baca gak enak, mending naik aja di Zoom-nya, lebih enak seperti itu. Ya gitu aja, Ibu. Makasih banyak, itu aja kok, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitu. Saya mau nanya itu, Bu, apa itu Roh Kudus itu, apakah semua orang itu sudah punya Roh Kudus gitu, di semua orang, misalnya semua agama gitu kan? Kalau katanya maksudnya kalau kita berbuat baik itu apakah karena dituntun Roh Kudus, apa bagaimana gitu? Kalau begitu kan di luar kekristenan juga banyak orang baik tuh. Terus kalau begitu ada Roh Kudusnya enggak gitu? Terus apa itu
bagaimana dengan itu pertanyaan saya, apakah semua orang ada Roh Kudus semua, apa di luar agama selain Kristen apa ada Roh Kudusnya semua? Satu. Terus kedua, bagaimana dengan udah apa namanya kayak Yahya Walon itu udah tahu Kristen gitu kok bisa murtad dan itu bisa kembali lagi ke ikut Yesus enggak gitu? Kalau enggak bisa kembali terus Roh Kudusnya kemana gitu loh? Udah Bu, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya ya. Iya. Mungkin Tadi Pak sih saya yang mau lain pakai, bisa jawab Ibu, nanti tadi saya saya Ibu, iya, menanggapi Ibu Ardita ini, tadi saya mau bawa itu, cuma saya pikir saya belum persiapan soal Roh Kudus gitu, jadi yang ini ya, aja. tadi Gitu. memang saya udah ngomong sama mungkin Ibu ya yang chat yang beberapa waktu yang lalu di tempat Bu Uti ya saya baca mengenai hal ini. Mungkin Iya. ada yang mau jawab sebelum kita tambahin. Ibu Yani aja dulu lah, jawab aja dulu Bu Yani. Oke. Syarat untuk menerima Roh Kudus itu adalah menerima Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat yang Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Bentar ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kuasa di sini adalah Roh Kudus. Kemudian di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13 14 demikian bunyinya. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Materai itu tanda sah. Sah kita sudah jadi milik Tuhan. Sah kita sudah lunas dibayar. Ya. Dan kemudian ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah yang menjadikan milik Allah. Di dalam Roma pasal 8 lebih jelas. Barang siapa yang memiliki Roh Kudus, dia adalah milik Allah. Ayat yang ke-15 dari Roma 8. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh Kudus. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Bapa. Dan roh itu bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus bersama-sama dengan roh Suryani, Roh Gunawan, Roh Uti, atau Roh Bagus. Bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Saya pernah ketemu sama orang bilang gini, sombong sekali orang Kristen itu ngaku-ngaku dia itu anak Allah. Satu yang perlu kita ketahui, kita nggak akan pernah punya confident, kita tidak akan pernah punya keyakinan yang kokoh bahwa kita itu sudah masuk surga, ataupun kita sudah jadi anak Allah. Kalau bukan Roh Kudus yang nyatakan itu, yang memberi keyakinan itu. Roh Kuduslah yang memberikan keyakinan itu bahwa kita memang sudah anak Allah. Karena roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi jelas orang yang di luar Yesus tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus masih di luar. Tetapi sekarang orang yang sudah di dalam Yesus, sudah diselamatkan, sudah ada Roh Kudus dalam hatinya. Dan Roh Kudus itulah yang membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ya, Bu, ya. Lalu perbuatan baik. Ya, perbuatan Ingat, baik. kita ya, bagaimana orang di luar Roh Kudus yang tidak percaya Yesus dan Roh Kudus juga berbuat baik. Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Kita diberikan ada kebaikan-kebaikan, tetapi kebaikan kita setelah kita jatuh dalam dosa, Alkitab seperti kain yang kotor. Tadi Pak Gunawan sudah terangkan, kebaikan kita nggak cukup memadai untuk menebus dosa kita. Bahkan di dalam Roma, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ya. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Loh, kebaikan kita baik, tetapi
tidak mencapai standar Tuhan. Karena standar Tuhan itu sempurna. Gitu ya. Jadi betul-betul dituntut kesempurnaan dan tidak ada, semuanya sudah cacat. Jadi itu ya Ibu ya, kira-kira mungkin yang lain yang bisa tambahkan ya. Silakan. Ya, jelas. Ya, sini setelah ini ada itu ya, kita ini ada banyak ya. Ada 10 orang kalau ini. Ya, tadi Pak Teolog, silakan Pak Teolog. Saya mau menambahkan ya. Bapak Ibu, salam, selamat pagi. Salam. Iya. Iya, jadi saya mau bicara tentang menambahkan bagaimana kalau orang yang tadinya awalnya itu dia percaya kepada Yesus kan gitu, orang Kristen. Lalu akhirnya dia namanya murtad lah ya, mualaf gitu ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya, jelas. Ya. Orang yang murtad, orang yang mualaf ya binasa. Binasa, iya. Kecuali dia bertobat, tadi ada kata tobat. Kecuali ada bertobat. Iya, karena apa? Ya karena mereka menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Dan mereka menghina. Jadi orang yang mualaf itu sudah menghina Tuhan, gitu loh. Di depan umum, gitu loh. Apalagi kalau dia mengatakan dia mualaf, lalu dia kutip-kutip ayat Alkitab untuk menyerang iman Kristen. Wah, itu sudah menghina Tuhan itu. Itu. Nggak ada ampun bagi dia. Makanya jangan sampai kita mualaf, gitu loh. Jangan sampai, saya ingatkan, jangan sampai kita sebagai orang Kristen kita murtad dari iman kita pada Yesus. Gimana Bu Ardita? Maaf, ini tapi kan ada kenyataannya, misalnya orang yang tadinya Kristen terus masuk Islam, terus Kristen lagi gitu, ada itu gimana Pak? Kan ada itu yang banyak kesaksian yang kayak gitu. Nah, perkara seperti itu Bu, yang pertama kita harus tahu dulu Bu, motivasi dia kenapa dia balik lagi. Gitu. Nah, gitu. Oh gitu. Oke. Ya, jadi gini, kalau memang motivasi dia balik lagi karena dia sadar dia menginsafi dirinya bahwa dia sudah berbuat dosa, salah, dan dia betul-betul ya, saya katakan betul-betul dia datang kepada Tuhan, minta ampun dengan rendah hati, dia ngaku dosanya, ya kan, dia diperbaiki lagi. Nah itu berbeda cerita Bu. Jadi konteks Ibrani 6 tadi berbicara bagi orang yang ketika dia murtad, dia tidak balik lagi gitu loh. Justru dia malah berbalik menyerang iman kekristenan, imannya dulu. Itu hatinya sudah ditumpulkan ya, hatinya sudah tumpul dan tidak ada kasih karunia, itu tidak turun lagi kepada dirinya. Ya, tapi gini, tapi Tuhan juga tidak bisa dipermainkan loh. Iya. Gitu loh. Kalau tadi contohnya dia Kristen, ya kan, dia murtad, entah itu karena jabatan, entah itu karena pernikahan, ya, entah karena apalah gitu ya. Itu. Jadi dia jalani hidupnya, tiba-tiba dia sadar, ya kan, dia datang kepada Tuhan kembali, dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat, dia ngaku dosa, ya kan. Firman Tuhan katakan ya Tuhan ampuni. Hanya gini loh, Tuhan melihat hati kita gitu. Nah, dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan tahu gitu loh, apakah motivasi kita masuk Kristen karena apa? Karena kalau kita mempermainkan Tuhan, ya tidak ada ampun sama kita. Gitu loh. Kita akan binasa kekal. Nah, itu. Jadi makanya kalau orang memang sudah sadar, dia kembali lagi kepada iman Kristennya, ya betul-betul bertobat, gitu loh. Betul-betul berubah. Gitu. Jadi gitu. Supaya ya akhirnya dia betul-betul mampu mempertahankan imannya gitu. Nah, itu Bu. Gitu Bu, dari saya Bu. Ya, luar biasa ya Ibu Ardi apa tadi? Ya itu seperti itu ya. Jadi
Kalau saya mau kasih tambahkan, orang baik di luar memang banyak, Bu. Tetapi buah-buah roh itu bukan cuma kebaikan. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, kedamaian, apalagi panjang sabar, itu buah-buah roh ya. Ketika kita menerima Roh Kudus, itu akan lahir buah-buah roh. Lalu Ibu bertanya, apakah kebaikan orang-orang di luar Yesus juga yang menerima Roh Kudus juga banyak yang baik. Ya, tetapi itu Bu, buah-buah roh kebaikan itu dia membawa kita datang kepada Tuhan dan itu adalah materai kita untuk keselamatan. Ya memang ada juga orang karena hati nuraninya baik, mereka berbuat baik gitu Bu. Mereka orang baik, tetapi itu bukan berasal dari Roh Kudus. Itu dari hati nurani mereka ya, hati nurani karena hati nurani itu adalah hatinya Tuhan, roh Tuhan yang ditempatkan di dalam hati nurani manusia. Semua orang tuh sebetulnya tahu ya apa yang mereka lakukan itu bagus atau tidak. Itu karena hati nurani. Tetapi ketika orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, buah-buah Roh Kudus itu akan nyata dalam hidup orang gitu loh. Dan itu lebihnya adalah Roh Kudus itulah yang memateraikan kita itu untuk selamat gitu loh Bu. Jadi kalau ada orang baik di luar sana tetapi kebaikannya karena hati nurani mereka baik, bukan karena Roh Kudus, ya mereka tetap tidak selamat Bu. Itu. Ya Ibu mengerti enggak? Iya, karena keselamatan itu hanya ya Roh Kudus itu memateraikan kita sebagai anak Allah dan itu adalah hasil ya ketika dia diam dalam diri kita, hasilnya adalah seperti itu gitu. Ya memang saya akui juga memang ada juga orang-orang yang nggak kenal Tuhan banyak baik juga, tetapi tidak seperti yang dimiliki oleh Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, ke apa segala macam itu ya. Itu ya. Jadi itulah yang memateraikan kita selamat. Harus hati-hati, hati nurani manusia itu sudah tumpul, sudah. Iya, dan ya itu dia, hati tidak akan seperti orang yang punya Roh Kudus. Manusia yang di luar Kristus itu Alkitab mengatakan mati ya. Iya, hati nurani tumpul. Iya, kenapa Pak? Buti. Iya, kenapa Suruh Pak? aja si Aditya tuh masuk ke ini biar kita tahu otaknya sampai kemana Bu. Memang ada Aditya, nggak ada Aditya kok Pak. Itu di live chat tuh dia bilang kepala saja botak tapi otaknya kosong semua, kosong. Biarkan saja Pak, biar Roh Kudus saya bekerja. Iya, biar kita tahu otaknya itu sampai mana. Secara psikologis sebetulnya dia ingin masuk dalam komunitas kita karena dia sudah tahu kalau memang dia nggak suka, sudah tahu dia nggak akan dekat-dekat di komunitas ini, tetapi karena hatinya itu terpanggil untuk ke sini ya, walaupun iya dia benci tapi rindu Pak, biarkan saja Pak, dia benci tapi hatinya, iya, kalau memang nggak suka dia jauh-jauh, tapi ini kan, iya tadi bilang gitu ya, coba saya ini ya suruh dia masuk ya, oh tapi nanti berkelahi lagi, iya, oh bilang gitu ya, ya sudah lupakan ya Pak ya. Lupakan saja orang anggap aja dia itu orang hilang. Ya, kita lanjut ya.